Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deoremu Pratendradi dari jurusan Informatika tahun 2022 dengan NIM 1301223029 dari IF 4608. Saya di sini akan menceritakan diri saya dari kecil, dari TK hingga sekarang. Jadi saya lahir di Yogyakarta tanggal 11 April 2004. Sebenarnya saya di Yogyakarta cuman numpang lahir, jadi nggak tahu banyak soal kota tersebut ya. Saya lahir di Yogyakarta karena bapak saya seorang BUMN yang pekerjaannya sering dipindah-pindah, dan waktu itu kebetulan ibu saya lagi mengandung saya. Jadi ya dilahirin di Yogyakarta. Lalu saya TK di TK UGM. Saya tinggal di Yogyakarta, jarak dari rumah ke TK lumayan jauh. Jadi setiap hari atau pas masuk kelas harus pagi-pagi banget, subuh-subuh. Nah, tapi di TK yang menarik adalah saya sama teman-teman yang lain sering bolos kelas terus main. Nah, lanjut ke SD. SD udah mulai pindah ke Bandung. SD sama rumahnya deket banget, bisa dibilang SD sama rumah yang di Bandung di Raja Wali tetanggaan. Ya, tetangga. Jadi masuk SD pertama kali bahasa tuh masih medok tuh. Bahasa-bahasa logat Jawa dari Jogja masih kebawa ke SD. Nah, waktu itu sering ejek-ejek sama teman, Deo logat Jawa. Nah, sering nangis dulu awal-awal SD kelas 1 sampai 2 tuh. Zaman-zamannya sering nangis saya. Lalu alhamdulillah lulus SD saya dapat nilai NEM-nya cukup memuaskan. Dan saya lanjutin SMP di SMP Negeri 1 Bandung. Itu ada di agak jauh sih, lupa namanya. Ada SMP 1 Bandung. Itu pas SMP saya pindah ke Cimahi. Nah, ini sekarang tempatnya Cimahi. Yang di Raja Wali dikontrakin, jadi sekarang tinggalnya di Cimahi. Nah, karena Bandung Cimahi, awal SMP itu kan ada NEM sama ya dinilai dari jarak rumah juga. Kenapa bisa keterima nih dari Cimahi ke Bandung? Soalnya waktu itu NEM-nya juga agak tinggi sama kakaknya. Kartu keluarganya masih di Raja Wali, jadi agak deket dari Raja Wali ke Bandung. Nah, sekarang pindah ke Cimahi. Jadi ya setiap hari pagi-pagi lagi, subuh-subuh lagi berangkatnya. Tapi habis itu serius belajar di SMP, nggak pernah bolos-bolos lagi kayak di TK atau SD. Terus pas ujian nasional atau UN-nya, alhamdulillah hasilnya bagus lagi, cukup bagus. Dan lanjut ke SMA. SMA saya di SMA 6 Bandung. SMA 6 Bandung jalannya mirip sih kayak SMP 1 tetanggaan. Iya, SMP 1 sama SMA 6 tetanggaan. Jadi jaraknya nggak jauh beda sama SMP dari rumah. Pagi-pagi lagi, subuh-subuh lagi berangkat. Nah, waktu SMA tuh cuman sampai awal-awal doang, soalnya lockdown ya pas 2019 itu. Jadi semua kegiatannya jadi online. Selama SMA juga saya nggak ikut organisasi apapun. Lalu mulai offline lagi kelas 12 di akhir-akhir semester, itu pun cuman buat praktek-praktek gitu. Nah, selama saya hidup dari SMP sampai SMA, saya tuh sebenarnya ingin masuk ke teknik sipil sama teknik mesin. Teknik sipil atau enggak teknik mesin. Teknik sipil tuh kenapa ke teknik sipil? Soalnya kata mama mah bagus teknik sipil. Teknik mesinnya karena bapak dari teknik mesin kan, terus kerja di BUMN kereta api. Nah, karena itu aku mah waktu itu masih ngikut-ngikut aja ya, nggak tahu apaan itu.
Nah terus selama SMA dari kelas 1 sampai 2 tuh aku tuh ambis sama UTBK, belajar terus dari kelas 1 sampai 2. Ya terus belajar. Nah pas kelas 3 nih mulai kenal ngoding. Awalnya tuh cuman scroll YouTube kan. Nah ada yang terus lihat tuh ada video yang keren, bikin game ular-ularan pakai Python gitu. Wah asik, cobain ah. Nah ternyata itu video ngoding, kirain game biasa kan. Ternyata pakai coding. Di situ mulai cari deh gimana cara belajar ngoding dari awal. Nah terus muncul nih satu channel YouTube, namanya YouTube channel WPU, Web Programming Unpas. Jadi yang megang web YouTube ini dosen di Unpas jurusan informatika. Nah di situ mulai belajar ngoding tuh. Awalnya nggak tahu tuh, belajar asal aja lah, mau website atau apalah. Jadi awal tuh dari YouTube channel WPU ini belajar ngoding tuh tiap hari, belajar dari awal HTML dulu, habis itu lanjut ke CSS. Nah ternyata asik banget tuh ngoding, mulai kerasa asiknya. Jadi minat ke teknik sipil sama teknik mesinnya hilang dah. Udah informatika sih the best. Nah habis itu tuh karena keseringan ngoding tiap hari, udah nggak pernah belajar UTBK lagi. Jadi pas waktu UTBK, wah cuman ngangong doang tuh pas ngerjain, nggak ngerti apa-apa. Walaupun udah dilesin ya, waktu itu dilesin di Tridaya, tapi ke Tridaya cuman absen doang, ngobrol sama teman, balik belajar ngoding lagi. Ngoding emang asik sekali. Lalu pas UTBK saya ngambil di UPN. UPN bisa terbilang universitas yang rendah, tapi udah rendah nggak keterima. Itulah akibat ngoding, UTBK-nya jadi nggak keterima. Tapi nggak apa-apa, karena saya sudah melihat Telkom University dengan jurusan informatika yang akreditasnya unggul. Makanya saya Telkom aja lah, Telkom. Nggak usah tes-tesan UTBK ginian, ngapain sih? Mending Telkom. Saya ke Telkom JPA 1 informatika. Nah udah nih keterima di Telkom nih. Nah terus awal kuliah pasti di ospek kan. Wah yang teman-teman aku yang di negeri udah mulai di ospek. Ngeliat di ospek dimarah-marahin, disuruh-suruh. Wah mulai males nih pas ospek. Tapi pas PKKMB atau ospek di Telkom ternyata full senyum. Wah asik banget sih. Tapi belum ospek jurusan ya. Kalau aspek jurusan nggak tahu, nanti itu di semester 3 namanya Votran. Nah selain itu sebelum ke Telkom juga saya pernah ikut ujian mandiri di UGM. Itu ujian mandiri yang tertulis, sisanya di ITB sama Brawijaya. ITB sama Brawijaya ini cuman input berkas doang. Nah ke UGM juga bareng temen kan, terus nggak belajar. Kesana tuh cuman ujian berkedok main. Kebalik. Bener ya Tang, main berkedok ujian. Nah itulah yang penting ya. Jadi pernah ujian mandiri juga di UGM bareng temen-temen. Gak belajar, main sampai malam ke Malioboro bareng teman-teman SMA. Gila, yang lain mau fokus belajar, kita ke Malioboro, ke rumah hantu waktu itu. Wah serem. Waduh, oke. Lanjut. Sekarang udah semester 1 nih, udah akhir-akhir semester 1. Selama kuliah yang saya waktu itu agak minder ya, soalnya lihat teman-teman, kalkulusnya jago, penpro-nya jago, lokmatnya jago, cuman aku nih yang agak bodoh dikit kayaknya ya. Tapi alhamdulillahnya, teman-teman di IF 4608 baik-baik, nggak pelit, the best ya kosong. Terus juga dapat guru nggak ada yang killer, baik semua gurunya. Lihat teman-teman di
kelas lain, ada yang kalau telat nggak boleh masuk. Wah, ribet lah guru-guru dosen-dosen lain mah. Tapi IF 4608 baik-baik dosennya. Wah, terus di luar kelas sekarang saya ikut UKM IEEE IEEE, Institut Electrical Engineers. Nah, itulah intinya. Saya bagian riset, subdivisinya jadi kepala divisi lomba. Nah, di sana IEEE banyak ketemu teman baru dari jurusan lain, dari angkatan lain, angkatan atas maksudnya. Juga dari alumni-alumninya juga ngasih tahu soal banyak IEEE. Tapi mayoritas di IEEE itu jurusan telekomunikasi. Banyak banget anak-anak telekomunikasi di sana. Dan lumayan lah buat nambah pengalaman, ningkatin relasi. Habis itu juga dapat pangkat nggak sih, Kadif, kepala divisi lomba di bagian research. Udah lah, bakal ikutin IE sampai lulus. Saya juga waktu sekarang selama semester 1 ini daftar lab juga, tapi tidak keterima. Dua lab. Wah, jahat banget nih 2 lab ya. Motion sama Pro Club. Nggak keterima. Teman-teman pada keterima, agak minder sih. Tapi biarin lah. Bukan rezekinya. Jadi di waktu itu juga pernah ikut CCP, Competitive Programming, yang diadain sama Lab Computing. Wih, Pak Pras ini yang megang Lab Computing. Cuman bisa ngerjain 1 soal aja. Itu pun bareng temen ngerjainnya. Nggak apa. Untuk kedepannya saya bakal ikut bootcamp sih. Bootcamp tentang ngoding. Untuk sekarang juga udah mulai ikut bootcamp. Contohnya sekarang udah di coding. Di coding tuh sekarang buka beasiswa atau ngasih kelas gratis tentang DevOps sama backend. Saya ambil bagian DevOps-nya. Nggak tahu DevOps apaan. Waktu itu pas daftar asal pencet sih. Udahlah, yang penting sekarang belajar DevOps. Dan saya dapat juga kode camp. Itu dari IEEE, ada cutting yang ngenalin atau ngasih informasi tentang kelas gratis tentang basic Python. Nah, di situ codingan bahasa pemrograman Python dari basic banget ya, gratis selama 3 bulan pakai akun SSO, pakai GitHub. Kedepannya juga sebenarnya pingin join lab sih, aku juga lab AI atau enggak game. Dua ini sih, soalnya AI kan udah keren banget ya, bisa ngebantu tugas. Coba chat AI, pen pro, jangan diomongin, nanti nggak bisa pakai lagi. Nggak boleh, jangan. Game juga, wah, udah asik banget sekarang game. Pingin ikut ngembangin game sih saya juga. Semoga aja bisa keterima ya di 2 lab ini, AI atau enggak game. Nah, yang terakhir nih, kalau udah lulus mau apa? Kalau udah lulus pasti pingin jadi karyawan. Enggak karyawan sih, profesional di IT. Wah, widih. Terutama di bidang artificial intelligence dan game developer aja dah. Saya juga akan berusaha terus belajar lah, terus ngoding terus, belajar terus, sama ikut bootcamp biar nambah ilmu lah. Sama iyalah pingin lanjut S2 sih sampai S3, biar keren gak sih nama di depannya panjang gelarnya. Deoremu Pratendradi. Wah, keren banget lah. Itu dia cerita saya, Deore Mufrat Hendradi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Peace dah.